aku menemukan dirimu. Kalau kandunganmu lemah, seharusnya kamu tidak boleh bekerja lagi di kantor. Ya, aku sempat memikirkannya. Tapi aku akan sangat bosan jika hanya berada di rumah saja. Kayla mengangguk membenarkan. Kamu tahu, saat Kak Hansel baru menikahiku, dia benar-benar mengurungku di dalam apartemennya hingga berbulan-bulan lamanya. Tetapi syukurnya ada Gavin yang membuat ramai suasana, kenang Kayla. 110. Benarkah? Mika sebenarnya percaya mengingat bagaimana posesifnya seorang Hansel pada Kayla. Tuan Hansel begitu mencintaimu. Seharusnya aku sadar sejak dulu sehingga aku tidak harus melukai hatimu, Kay. Mika malu jika teringat bagaimana dia berusaha mendapatkan hati Hansel dengan tak tahu malunya. Segala upaya dia lakukan hingga harus menyuap kepala HRD di perusahaan Sky Company agar bisa bekerja di sana sebagai sekretaris Hansel. Namun segala sesuatu jika dipaksakan tidak akan berakhir baik. Dan dia sudah mendapatkan karmanya. Kita sudah mendapatkan pasangan terbaik yang dipilihkan oleh Tuhan, dan mereka adalah orang-orang yang hebat. Benar, Mika setuju. Di luar ruangan ketika Hansel baru mengantarkan Kayla masuk ke dalam ruangan inap Mika, dia pergi sebentar menemui direktur utama rumah sakit karena ada hal yang harus dibahas mengenai pekerjaan. Sehingga ketika Dika keluar untuk menemuinya yang dia dapati hanyalah Reza. Dika, bagaimana keadaan putriku? Akhirnya Reza yang sejak tadi hanya diam saja mengikuti mereka kini baru mempunyai kesempatan untuk berbicara pada Dika. Untuk apa Anda bertanya? Dika berkata dengan tegas. Mika adalah putriku kalau kamu lupa. Putri yang dengan sengaja ingin Anda jadikan kambing hitam. Bahkan Anda tidak peduli kalau Mika sedang mengandung dan tidak boleh banyak pikiran. Ya, aku akui aku sedikit berlebihan, sahut Reza. Cih, sedikit. Jauhi istriku mulai saat ini, tegas Dika. Apa maksudmu? Reza pun merasa tak terima disuruh menjauhi putrinya sendiri. Jika perusahaan itu yang Anda inginkan, aku pastikan kalau Anda tidak akan mendapatkannya dan sebaiknya Anda menyerah. Kamu mengancamku. Reza semakin tak terima. Ya, aku mengancam dan akan aku lakukan hal yang buruk jika Anda masih berusaha mengganggu rumah tangga kami. Cih, menantu seperti apa kamu itu? Rutuk Reza. Dika diam sejenak, sepertinya manusia yang dia hadapi ini memang tidak punya rasa tahu diri sama sekali. Namun sejenak kemudian Dika menangkap perubahan raut wajah dari Reza yang berubah tegang. Setelah mengikuti arah mata Reza, ternyata Hansel lah yang membuat perubahan ekspresi dari mertuanya itu. Hansel datang dari belakang Dika dengan aura dinginnya. Lalu tanpa tedeng aling berkata, bawa pergi manusia tak berguna ini sekarang juga. Perintahnya pada dua orang. 111. Pengawalnya yang mengikutinya kemana saja dia pergi. Tanpa mampu berkutik lagi Reza pun diseret oleh dua orang laki-laki bertubuh besar hingga menghilang dari pandangan Hansel dan Dika. Ternyata pawangnya Reza itu hanyalah Hansel seorang. 112. Predator betina. Sehari setelah dirawat di rumah sakit, Mika langsung diperbolehkan untuk pulang, dikarenakan kondisinya yang sudah membaik. Dan hari ini, tepat seminggu sudah Mika lewati setelah harus menjalani bed rest di rumah atas perintah Dika dan juga hari pertama bagi Mika untuk mulai masuk bekerja lagi. Beruntung suaminya itu tidak posesif seperti Hansel sehingga Mika tidak merasa dibatasi untuk melakukan hobinya, yaitu bekerja bersama suaminya. Setibanya di meja kerjanya, Mika segera mengecek daftar kerja yang diserahkan oleh Rizky begitu dia tiba. Daftar beberapa nama perusahaan yang menjadi klien bagi perusahaan mereka telah rampung untuk dilanjutkan ke tahap proses pengerjaan proyek. Dan salah satu dari nama di daftar perusahaan tersebut merupakan perusahaan milik Siska. Rizky, apa hari ini perusahaan Nona Siska akan ikut rapat dengan kita? Mika bertanya pada Rizky. PT Berlian. Ya,
Benar, hari ini Nona Siska termasuk dalam 5 perusahaan yang akan kita proses terlebih dulu, jawab Rizky yang masih merasa canggung pada Mika. Rizky sudah berdamai dengan Mika dan meminta maaf karena semua ucapan buruknya. Semua itu karena dia merasa patah hati pada wanita pujaannya itu. Dan dia pun mengakui perasaannya pada Mika, tentu karena dia takut kalau Mika menganggapnya kurang ajar dan nantinya bisa berakibat fatal pada status karyawannya. Secara Mika ternyata diam-diam adalah istrinya Tuan Presdir. Di hari yang sama pada saat Mika dilarikan ke rumah sakit, Dika memerintahkan Rizky untuk mengumumkan pada seluruh karyawan bahwa Mika dan Dika telah menikah jauh sebelum Mika kembali bekerja di sana. Sama seperti Rizky, seluruh karyawan yang sudah terlibat dalam gibahan tentang Mika sebagai wanita penggoda hingga hamil itu pun langsung ketar-ketir. Merasa pekerjaannya bakal terancam, mereka pun saling menyalahkan satu sama lain. Dan Nadialah yang paling disalahkan oleh sesama karyawan, karena awal mula gosip itu dimulai adalah melalui dirinya. Mimpi apa aku semalam, sial. Rutuk Nadia yang duduk di kursi kerjanya dan semenjak merasa disudutkan oleh teman-temannya, dia jadi jarang ikut mereka setiap kali pergi makan siang ke kantin. Apa kalian sudah mendengar perintah dari Tuan Dika? Tanya salah satu karyawan di dalam ruangan Nadia. Nadia pun menajamkan pendengarannya. Perintah apa memangnya? Tanya yang lain. Kita semua harus menghadap Mika, maksudku Nona Mika, dan kita harus meminta maaf padanya karena kita semua sudah sering menggosipkannya. Apa? Oh Tuhan, betapa malunya aku. Mereka saling sahut-menyahut membahas perihal perintah dari Dika tersebut. Dan Nadia yang bisa mendengar. 113. Dengan jelas itu langsung melotot dan jantungnya pun bergemuruh. Sial, sial. Apa Paman Reza belum berhasil membuat mereka bercerai? Batin Nadia, merasa kesal karena Mika sedang berada di atas angin sekarang. Semua ini gara-gara kamu, Nadia. Benar. Kenapa kamu tega melibatkan kami? Kalau bukan karena cerita bohongmu itu, kami tidak akan disalahkan begini. Begitulah hari-hari Nadia seminggu terakhir, penuh dengan makian dan disalahkan karena fitnah kejam dari mulutnya telah menghasut semua orang. Menejamkan mata dan menghela napas, hanya itu saja yang bisa Nadia lakukan jika sudah dihadapkan pada situasi seperti itu. Kadang dia harus menyembunyikan wajahnya di balik komputer meja kerjanya agar tak ada yang menatapnya sinis. 1 jam kemudian Hansel datang menuju ruangannya bersama asisten barunya yaitu Gavin Abrisam Richard, si bocah tengil. Setiap kali Gavin terlihat berjalan bersama sang papa ganteng melewati lobi perusahaan, selalu saja membuat heboh para karyawan wanita. Namun, mereka hanya bisa menggigit bibir saking gemasnya. Karena kalau sampai bersuara riuh maka Tuan CEO pasti tak akan suka mendengarnya. Kenapa si Tuan muda Gavin tidak dibuatkan Instagram pribadi? Benar, agar kita-kita rakyat jelata ini bisa puas melihat wajah comelnya itu loh. Kita juga ingin tahu bagaimana kehidupan sehari-harinya. Kalau aku, ingin simpan fotonya lalu aku pajang di wallpaper ponselku. Mereka saling berbisik membicarakan Gavin yang usianya bahkan masih belum genap 2 tahun itu. Namun bocah itu sudah mampu menghipnotis para kaum hawa yang tak tahu diri dengan umur mereka. Jelmaan Hansel versi kecil sudah melekat pada sosok Gavin, besar nanti pasti akan ada banyak wanita yang bertengkar memperebutkan dia sama seperti papanya. Di lantai atas, Mika yang tengah fokus pada laptopnya pun dibuat kaget karena tiba-tiba saja ada yang mengetuk-ngetuk meja kerjanya yang tinggi itu. Mika mendongak ke atas namun tak terlihat siapa-siapa. Dia yang penakut langsung saja merasa parno, tetapi sesaat kemudian dia mendengar suara seseorang yang dia sayangi. "Auntie Elka!" teriak bocah dengan suara yang besar itu. Mika langsung berdiri lalu melihat ke bawah di balik meja besarnya itu. Benar saja, si bocah menggemaskan ada di sana. Segera Mika bergeser melewati mejanya lalu mendekati posisi Gavin dan berlutut di hadapan bocah itu agar posisi mereka sejajar. Mika tertawa melihat setelan jas yang dikenakan oleh putra penerus Sky Company di masa depan itu.
Bahkan auranya pun sudah terlihat jelas, wajahnya yang jarang menunjukkan ekspresi persis seperti Hansel. "Tuan Gavin mau bekerja hari ini?" tanya Mika sambil satu tangannya membenarkan dasi kupu-kupu milik Gavin yang 114. Terlihat agak miring. Gavin menganggukkan kepalanya dengan pasti tanpa tersenyum sama sekali. Benar-benar tampilan Hansel mini. Seolah dia benar-benar akan bekerja di perusahaan mereka. Mika semakin gemas namun tak tahan untuk tak tertawa sehingga dia tertawa sambil mengatupkan bibirnya dengan erat demi menghargai bos cilik di hadapannya itu. "Apa mama ikut?" tanya Mika. "No," sahut Gavin. "Di mana papa?" Gavin mengarahkan satu tangannya menunjuk ke arah di mana dirinya tadi muncul, yaitu arah menuju ruangan kerja Hansel. Mika mengangguk mengerti, dia pun berdiri untuk membawa Gavin kembali pada ayahnya. Namun, kehadiran seseorang langsung membuatnya tak suka. Siska datang sebagai pimpinan PT Berlian untuk menghadiri rapat perusahaannya yang akan menjadi salah satu klien bagi Sky Company. Tampil dengan dress navy di atas lutut, serta blazer mini yang terbuka di bagian dadanya sehingga begitu menunjukkan bentuk lekukan tubuhnya yang menurut Mika memang semoksi, tapi menggelikan. Tatapan mata mereka berdua bertemu, namun Siska buru-buru mengalihkan tatapannya kepada Gavin yang sedang bergandengan tangan dengan Mika. "Oh, si tampan Gavin, mau ikut rapat lagi? Kali ini jangan panggil Aunty Mama lagi, ya?" Sapanya dengan suara yang lemah lembut, namun Mika yang mendengarnya hampir saja ingin muntah. Gavin yang tak juga memberikan respon balik membuat Mika tersenyum miring menatap Siska. "Mau saya antarkan ke ruang rapat, Nona?" tanya Mika. Siska yang tak mendapatkan respon dari Gavin kecuali hanya tatapan datar dari si bos junior itu kembali menatap mata Mika. "Oh, sekretaris Mika, tidak perlu karena ada asistenku yang akan mengantarkan aku ke sana," sahut Siska menekankan kata sekretaris seolah dia sedang merendahkan posisi Mika. Belum tahu saja dia kalau Mika adalah istrinya Presidir Sky Company. Mika hanya memasang wajah tersenyumnya meskipun dalam hati rasanya ingin memuntahi wajah menor dengan bibir tebal palsu, yang dipoles warna merah menyala serta eyeliner yang dibuat runcing serta panjang itu, malah membuat Mika bergidik. Merasa sudah tak ada urusan lagi dengan wanita di hadapannya itu, Mika dan Gavin segera berjalan menuju ke dalam ruangan Hansel. "Sepertinya, aku harus menyuruh Kayla datang kemari, agar wanita menjikan itu tahu siapa istrinya Hansel." Sambil bergumam, satu tangan Mika yang memang memegang ponselnya itu segera memainkan jari jempolnya untuk mengetikkan pesan pada Kayla. 115. "Kayla sayang, datanglah ke kantor dan bawakan makan siang untuk suamimu. Sebelum ada predator wanita yang mengusik suami dan juga putra tampanmu ini. Datanglah cepat dan tidak pakai lama." Pesan panjang dengan penuh emosi itu segera dia kirimkan ke nomor ponselnya Kayla tanpa ragu. Kayla baru saja selesai memberikan jatah ASI pada ketiga putra dan putri kembarnya. Sofia juga berada di sana dan tak ketinggalan juga dengan sang oma. Masing-masing dari mereka sedang memangku satu orang balita. Lily dipangku oleh Kayla karena dia menjadi yang terakhir yang menerima ASI dari sang mama. Saat itu, mereka bertiga sedang asyik menceritakan lokasi wisata yang ada di Jepang. Berhubung Kayla dan juga Hansel akan kembali berlibur ke sana, apa sebaiknya anak-anak tidak usah dibawa saja? Agar tidak mengganggu liburan kalian, saran Anggun, yang lebih seperti meminta agar anak-anak ditinggal bersamanya saja. "Benar Kak, kami kan baru saja bertemu mereka. Masa mau dibawa pergi juga? Waktu untuk Sofia berada di sini hanya tersisa 10 hari saja." Ah, Kayla jadi bimbang, 2 hari lagi adalah waktu yang sudah dijadwalkan oleh Hansel untuk mereka berangkat ke Jepang. Paspor dan juga koper anak-anak pun sudah siap semua. Nanti Kay tanyakan lagi pada Kak Hansel ya, Mom. Biasanya yang sangat sulit berpisah dari kami adalah Gavin, dia selalu mencari papanya, sahut Kayla. Anggun dan Sofia juga tahu tentang kebiasaan Gavin yang selalu ingin menempel kemanapun papanya berada, kecuali sedang tertidur barulah Hansel bisa terbebas darinya.
Sejenak Kayla teralihkan oleh suara ponselnya yang berada di atas meja, kemudian dia meminta Bibi Gina untuk mengambilkannya. Pesan Mika dia baca dengan serius, sehingga obrolan dengan mertua dan juga adik iparnya tidak dia gubris lagi. "Siapa betina itu?" tanya Kayla dalam hati, seingatnya selain Livia tidak pernah ada wanita yang berusaha mendekati suaminya. Dan Livia sendiri sudah meninggal di Jepang. "Oke." Dengan cepat dia membalas, melirik ke arah jam dinding yang sudah di angka 11. Dia pun harus segera bergegas agar tidak terlambat. "Ada apa?" tanya Anggun yang melihat pergerakan cepat Kayla berdiri dari duduknya setelah menyerahkan Lily pada pengasuhnya. "Oh, tidak ada apa-apa, Mom. Kay lupa kalau mau makan siang bersama Kak Hansel di kantor," jawab Kayla. Anggun pun tersenyum. "Baiklah, minta Lala menyiapkan makanan untuk dibawa. Sebaiknya jangan makan makanan dari restoran, di sana kurang higienis." "Baiklah Mom, kalau begitu Kay pergi dulu." "Sofia, aku tinggal ya," pamit Kayla. 116. "Baiklah Kak, hati-hati di jalan," sahut Sofia. Setelah memberitahu Lana perihal menyiapkan makanan untuk dia bawa ke perusahaan, Kayla pun menuju kamarnya untuk bersiap. Dia penasaran siapa kira-kira predator betina yang dimaksud oleh Mika. Setelah berganti pakaian dengan setelan celana jeans putih model high-waist kulot dan atasan crop berlengan pendek berwarna merah bata hingga sedikit mengekspos bagian perutnya, Kayla menatap penampilannya di depan cermin panjang yang menampilkan dirinya yang terlihat seperti anak remaja. Selama bergaul dengan Mika, dia telah banyak belajar mengenai bermake up, sehingga sekarang Kayla sudah pandai memadupadankan polesan make up namun tetap terlihat natural. Rambut panjangnya pun sempat dia buat curly di beberapa bagian. Setelah berkutat selama 30 menit, dia pun siap. "Apa kita sudah bisa pergi sekarang?" tanya Kayla pada Indah yang berada di depan kamarnya. "Mari, Nona." Indah lalu mengikuti Kayla yang berjalan terlebih dahulu. Di lantai dasar mansion, Lana telah siap dengan 2 buah box berisi makanan, yang satu boxnya terdapat 3 tingkat. Kayla sempat berpikir kalau makanan sebanyak itu siapa yang akan habiskan. Namun, setelah melirik arloji tangannya, waktu sudah mepet ke arah 12. "Kita berangkat sekarang," kata Kayla pada aman pengawal pribadi Hansel. Arman mengangguk lalu membukakan pintu mobil untuk nona muda itu. Tak lupa Lana menyerahkan 2 buah box makanan tadi pada Indah untuk dibawa. Mobil mulai melaju. "Aku sudah di jalan menuju perusahaan." Kayla mengirimkan pesan pada Mika. "Oh ya, aku bawa banyak makanan, nanti kita makan bersama ya," sambungnya lagi. "Siap, Nona," itu adalah balasan pesan dari Mika. 25 menit kemudian, mobil yang ditumpangi Kayla berhasil terparkir dengan sempurna di depan pintu lobi perusahaan. Dengan anggunnya seorang wanita yang tubuhnya masih terlihat seperti seorang perawan itu turun dari mobil setelah pintunya dibuka oleh Arman. Indah mengiringi dari belakang, begitu pula dengan Arman yang telah diperintahkan oleh Hansel untuk harus berada dekat pada istrinya jika Kayla sedang berada di luar rumah. Secara tak sengaja, Nadia melihat kehadiran Kayla dan dia berniat ingin menyapa. Tetapi karena melihat langkah Kayla yang terburu-buru, juga ada seorang pengawal yang tampangnya sangat tak ramah itu, dia pun mengurungkan niatnya. Ting! Suara pintu lift terbuka dan segera membawa mereka bertiga naik ke puncak gedung. Tak berapa lama, pintu lift pun kembali terbuka, dan tampak Mika sudah menunggunya di depan sana. 117. Kayla dan Mika saling tersenyum ketika mata mereka beradu. Setelah keduanya sudah berdekatan, Mika langsung membisikkan sesuatu pada Kayla. "Cepatlah masuk ke dalam ruangan suamimu dan berikan pelajaran pada seorang wanita gatal yang berada di dalam sana." "Oh ya, penampilanmu sungguh keren, aku suka." Kayla tersenyum mendengar pujian Mika itu, tapi dia tidak yakin bagaimana reaksi suaminya nanti. Sejak membaca pesan dari Mika tentang seorang wanita yang bisa saja sedang menggoda suaminya, ia pun merasa panas sehingga memilih berpakaian yang bisa dibilang seksi. "Aku akan masuk ke sana sekarang," ucap Kayla dijawab anggukan kepala oleh Mika.
Dengan tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu, Kayla masuk ke dalam ruangan itu dengan senyum yang mengembang. Begitu berada di dalamnya, pandangan Kayla langsung bersiborok dengan mata elang suaminya yang sedang duduk di kursi kebesarannya serta ada seorang wanita yang berada di kursi seberang meja kerja Hansel dengan posisi membelakanginya. "Sayang," ucap Hansel dengan suara berat serta langsung berdiri ketika memindai penampilan istrinya yang sangat berbeda. Rambut panjangnya dibuat curly, serta dibiarkan tergerai, make up yang tampak menggoda iman, dan apa itu yang dia kenakan? Pakaian milik Gavin atau apa? Karena tampak sangat sesak di tubuhnya sampai tidak menutup hingga ke perutnya. Siska yang penasaran melihat reaksi Hansel pun segera mencolekkan kepalanya ke belakang sehingga dia dan Kayla pun bisa saling melihat. Wajah Siska menatap tajam dari atas hingga ke bawah namun Kayla membalas tatapan itu dengan senyuman manisnya. Apa wanita ini adalah istrinya Hansel? Tetapi dia masih seperti anak sekolahan, batin Siska. Kayla bergerak mendekati suaminya lalu bergelayut manja padahal ekspresi suaminya sangat jelas memperlihatkan ekspresi marah karena pakaian yang dikenakan oleh Kayla. "Aku ingin makan siang bersama kakak," ucap Kayla manja. Dia lalu berjinjit melilitkan kedua tangannya di belakang leher Hansel hingga suaminya itu harus menundukkan tubuhnya. Lalu, kap. Kayla mengecup bibir suaminya tepat di hadapan Siska yang terpaksa harus membuang wajahnya karena merasa kalau Kayla sengaja melakukan itu di depannya.